Inilah inti kabar itu, Kristus hidup di dalam hatimu. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-6 di dalam serial pembahasan Kitab Kolose dengan tema Paulus sebagai seorang pelayan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam Kolose pasal pertama ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang, saya bersuka cita karena saya tahu bahwa penderitaan yang sedang saya alami di dalam penjara ini sebenarnya demi kepentingan kalian dan semua pengikut Kristus. Kita masing-masing adalah seperti bagian-bagian tubuh Kristus di dunia ini. Jadi kalau salah satu bagian menderita, Kristus sendiri juga turut menderita. Dan sebagai anggota tubuhnya, saya sudah dipilih oleh Dia untuk menderita di penjara ini untuk menguatkan semua orang yang percaya kepadanya. Sesuai rencana Allah, saya menjadi pelayan untuk kalian semua dan tugas saya adalah menyampaikan kabar baik dari Allah dengan selengkapnya kepada semua orang, khususnya kalian yang bukan Yahudi. Isi kabar itu sama sekali tidak diketahui oleh siapapun sejak permulaan dunia karena Allah merahasiakannya. Tetapi sekarang, karena hal itu dinyatakan kepada kita yang sudah disucikan oleh Yesus, kabar baik Allah itu sangat menyenangkan dan sangat indah bagi semua orang, termasuk kalian yang bukan Yahudi. Inilah inti kabar itu, Kristus hidup di dalam hatimu. Dan hal itu memberi keyakinan bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. Oleh sebab itulah kami yang sudah menjadi Rasul Yesus terus memberitakan kabar baik. Kami berusaha menasihati dan mengajar setiap orang dengan menggunakan segala hikmat yang Allah berikan. Karena kami rindu membawa sebanyak mungkin orang kepada Allah untuk menjadi bagian tubuh Kristus tanpa cacat dan noda. Untuk itulah saya berjuang dan berusaha keras dengan bersandar kepada Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, pada titik ini di dalam suratnya Paulus memberikan beberapa wawasan tentang bagaimana dia memandang pekerjaannya sebagai pelayan Injil Kristus. Bagian ini dapat bermanfaat bagi keduanya, para pelayan Injil, dalam memberi mereka wawasan tentang bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Semua orang Kristen, pertama, untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan seorang pendeta dan apa yang diharapkan dari mereka. Dan yang kedua, karena semua orang Kristen harus meneladani Paulus untuk mempelajari sikap yang harus kita miliki terhadap saudara-saudara kita, apakah kita melayani sebagai pelayan penuh waktu, yaitu didukung penuh atau bukan. Dengan mengingat hal itu, pertama-tama kita perhatikan bahwa Paulus bersyukur dalam penderitaan untuk saudara-saudaranya, terdapat di dalam ayat yang ke-24. Paulus sangat menderita selama pelayanannya, seperti yang dia uraikan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan dalam hal ini dia tidak jauh berbeda dengan para rasul lainnya. Dapat kita bandingkan dengan 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 13.
Namun, jika penderitaan ini demi Kristus dan saudara-saudaranya, Paulus bersukacita. Seperti yang dia katakan, sekarang aku bersukacita dalam penderitaanku untukmu. Kolose 1 ayat 24. Dia mengungkapkan pemikiran yang sama kepada orang Filipi. Ingat, pada saat dia menulis kedua surat ini, dia menderita sebagai seorang tahanan di dalam kota Roma, sebagai seorang pelayan kepada Kristus dan kepada mereka. Mengapa Paulus sangat bersukacita serta bersedia untuk menderita? Satu alasan diberikan dalam perikop ini, untuk memenuhi dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus demi tubuhku, yaitu gereja. Ini tidak berarti bahwa ada sesuatu yang kurang dalam nilai penebusan dari pengorbanan Kristus. Berikut ini kutipan Paulus yang menginspirasi. Kita harus ingat bahwa meskipun Kristus melalui penderitaan yang dialaminya memberikan kepuasan sepenuhnya kepada Allah, sehingga Paulus tidak dapat memuliakan apapun kecuali salib. Galatia 6 ayat 14. Musuh Kristus tidak puas. Mereka membenci Yesus dengan kebencian yang tidak terpuaskan dan ingin menambah penderitaannya. Tetapi karena dia tidak lagi hadir secara fisik di bumi, maka mereka yang dimaksudkan khusus untuknya menyerang para pengikutnya dalam arti bahwa semua orang percaya sejati menggantikannya menyediakan apa seperti yang dilihat musuh kurang dalam penderitaan yang Yesus alami. Penderitaan Kristus meluap ke arah kita. Paulus memberikan alasan lain di tempat lain, dia menderita dengan sukacita untuk saudara-saudaranya. Untuk alasan yang sama, orang tua dengan sukacita menderita untuk anak-anak mereka. Anak-anak adalah kebanggaan dan sukacita. Orang tua dengan senang hati akan berkorban untuk anak-anak mereka. Jadi Paulus memandang penderitaan saudara-saudaranya. Apakah kita meneladani Paulus dalam hal ini? Tidak hanya kita bersedia untuk berbagi dalam penderitaan Kristus, tetapi apakah kita bersedia untuk menderita dengan senang hati untuk saudara-saudara kita? Apakah kita menganggap saudara-saudara kita sebagai sumber sukacita dan kebanggaan yang besar? Apakah kita rela mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan darah, keringat, dan air mata dengan senang hati untuk melayani mereka? Bisakah kita dengan jujur mengatakan ya jika kita tidak berusaha untuk berkumpul dengan mereka dalam setiap kesempatan yang tersedia? Tidakkah akan mencoba untuk menyemangati mereka ketika mereka lemah dalam iman atau menegur mereka ketika mereka menyimpang dari iman? Tidakkah mau mengasihi mereka dengan sabar menanggungnya, dengan cepat memaafkan mereka, bahkan ketika mereka menyakiti dan berbuat dosa terhadap kita? Biarlah teladan Paulus menjadi model kita, karena pada kenyataannya dia hanya mengikuti teladan Kristus. Yang kedua, Paulus menganggap dirinya sebagai pelayan dan penata layan, dapat kita baca di dalam ayat yang ke-25 sampai 27. Pandangannya tentang dirinya benar-benar sangat rendah hati. Kata melayani adalah diakonos dan berarti seseorang yang menjalankan perintah orang lain, khususnya seorang tuan, seorang pelayan, pembantu, asisten. Ini persis bagaimana Paulus memandang dirinya dan pelayan lainnya. Betapa berbedanya dengan pandangan yang dipegang oleh beberapa pelayan dan saudara-saudara mereka saat ini yang meninggikan pelayan di atas saudara-saudara mereka. Secara khusus, Paulus menganggap dirinya seorang pelayan di gereja, pelayan Kristus, dan pelayan Injil. Sebagai pelayan, dia menganggap dirinya sebagai pengawas. Paulus telah menerima tugas penata layan dari Tuhan. Kata yang digunakan adalah oikonomia. Ini berarti penata layan, rumah tangga, atau urusan rumah tangga, khususnya pengelolaan, pengawasan, administrasi milik orang lain. Dia telah dipercayakan dengan Injil Yesus Kristus, yang disebut dalam bagian ini sebagai misteri, karena telah disembunyikan selama berabad-abad, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kolose 1 ayat 26. Bahkan kepada semua bangsa. Dapat juga dibaca di dalam Roma 16 ayat 25 sampai 26. Apa misteri ini?
Mengutip Paulus, adalah Kristus di dalam kamu, yakni bangsa-bangsa lain. Harapan akan kemuliaan, Kolose 1 ayat 27. Paulus menganggap tugasnya sebagai pelayan untuk dengan setia membagikan Injil itu kepada bangsa-bangsa. Efesus 3 ayat 8-9, 1 Korintus 4 ayat 2. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap diri kita sebagai pelayan? Seharusnya begitu. Apakah kita harus melayani? Demikianlah seharusnya. Apakah kita menganggap diri kita sebagai pelayan Injil? Bahwa kita telah dipercayakan dengan kekayaan Injil? Bahwa untuk setia kita harus membagikannya kepada orang lain? Apakah kita memandang diri kita seperti ini atau tidak? Demikianlah cara Tuhan memandang kita, dan kita akan dinilai dari cara kita melayani sebagai penata layan. Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Yang ketiga, kita pelajari bahwa Paulus memiliki satu tujuan dalam hidup. Ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Yang adalah untuk menyajikan setiap orang yang sempurna di dalam Kristus. Dia tidak keluar hanya untuk berkhotbah, hanya untuk membuat orang percaya. Dia ingin menjadikan murid yang dewasa yang telah menjadi lengkap di dalam Yesus Kristus. Untuk mencapai tujuannya, dia menggunakan setiap alat yang tepat. Dia mengkhotbahkan Yesus Kristus. Dia memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Hidupnya, ajarannya, kematiannya, kebangkitannya. Hanya dengan menghadirkan Kristus kepada manusia, seorang hamba Tuhan dapat berharap untuk menampilkan manusia kepada Kristus sebagai lengkap dan dewasa. Dia memperingatkan bila perlu. Khotbahnya tentang hal yang positif dan negatif. Ya, ada tempat untuk khotbah negatif. Dapat diperiksa di dalam 10 hukum juga. Teguran dan koreksi yang disebutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Khotbah negatif yang berisi larangan berfungsi sebagai rel penahan di jalan yang sesak dan sempit menuju kehidupan. Tentunya harus diimbangi dengan khotbah yang positif. Jika tidak, kita hanya akan terpental dan terpaku pada rel penahan. Tidak pernah membuat kemajuan dalam perjalanan kita. Khotbah yang positif akan memastikan bahwa kita terus maju di jalur yang benar. Paulus mengajar dan juga berkhotbah. Paulus tidak membatasi dirinya pada forum publik. Dia mengajar dengan petunjuk pribadi juga. Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Untuk menghadirkan setiap orang sempurna di dalam Kristus Yesus, seringkali ada kebutuhan akan pengajaran pribadi yang tidak ditemukan di dalam jemaat umum di gereja. Tentu saja, kebijaksanaan membantu menentukan kapan waktu yang tepat. Kolose 1 ayat 29. Paulus mengeluarkan usaha dan emosi. Dia bekerja menuju satu tujuannya ini. Dia menderita dalam melakukannya. Kata Yunaninya adalah agonizomai, yang berusaha dengan semangat yang kuat dan berjuang. Dia bergantung pada Tuhan dalam pekerjaannya. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan apa-apa dan tidak dapat melakukan apapun yang layak untuk bertahan. 1 Korintus 15 ayat 10. Jadi dia selalu meminta bantuan Tuhan dalam mencapai tujuannya. 2 Tesalonika 3 ayat 1, Kolose 4 ayat 3 sampai 4. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup pelajaran refleksi biblika pada hari ini, sekali lagi ada stimulir aplikasi dengan bertanya, apakah kita meneladani Paulus? Apakah kita khawatir tentang apakah saudara-saudara kita dan orang lain sedang disajikan sempurna di dalam Kristus? Apakah kita bersedia mengeluarkan upaya dan emosi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini? Jika kita mau, pandanglah diri kita seperti Paulus memandang dirinya sendiri, sebagai pelayan dan penata layan. Anggap penderitaan kita bagi saudara-saudara kita sebagai hak istimewa dan sumber sukacita yang besar. Maka kita dengan senang hati mengabdikan diri untuk tujuan yang sama seperti yang dimiliki Paulus. Mari kita renungkan hal-hal ini dan pikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk menghadirkan setiap orang sempurna di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang belum taat kepada Injil Kristus, kesempurnaan di dalam Kristus dimulai dengan langkah pertama, yakni iman. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita senantiasa seperti
yang dilakukan oleh Paulus memimpin orang mencapai kesempurnaan, mencapai kedewasaan di dalam Kristus Yesus, dan juga sebagai seorang pelayan dengan setia mengabdi seumur hidup. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita semuanya. Shalom.